Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Allahumma iftarana hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libasafik wa afiatik wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ma'alif Sayyid bin Ismail an-Nabhani rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bimadadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu raghibin fil amali din mujtahidun fi nafsi fi tabtishi an hadid daqaiqi wa muraqabati hadil ahwali. Fa kullu raghibin, maka tining sapan-sapan orang yang suka, maka tiap-tiap orang yang suka cinta fi a'maliddin dalam mengerjakan dalam pekerjaan agama, mujtahidun itu harus hati-hati, harus hati-hati. Fi nafsi pada dirinya, raghib, fi nafsi dalam dirinya orang yang suka melakukan pekerjaan kebaikan dalam agama. Fitabtishi dalam menyelidiki al-hadidaqaiqi dari hal yang kecil-kecil, juga muraqabati hadil ahwal, dan juga menjaga, meneliti tingkah-tingkah. Jadi harus bagi orang-orang yang suka kebajikan, yang cinta melakukan ibadah, itu harus hati-hati menyelidiki, takut-takut riya, takut-takut sum'ah, takut-takut melakukan dohirnya, melakukan kebaikan, tapi hakikatnya, batinnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah kalau dicampuri sesuatu seperti riya, tidak dapat apa-apa. Ibadah yang mau diterima oleh Allah kudu karena Allah. Sampean ngaji, sampean puasa, sampean sedekah, bukan karena dikarenakan yang lain, melainkan harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini peringatan bagi orang yang ibadah, yang suka ibadah harus hati-hati, takut terkecoh, takut mengandalkan ibadahnya. Apabila seorang sudah mengandalkan ibadahnya, dia merupakan orang yang gagal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang ibadah mengandalkan Allah, meneliti betul-betul ibadahnya, maka orang tersebut yaitu orang yang dekat kepada Allah. Artinya takut tidak diterima oleh Allah, takut ibadahnya riya, takut ibadahnya tidak karu-karuan. Itu teliti. Ini orang yang ibadah ada rambu-rambu. Ini ibadah, orang yang ibadah harus hati-hati. Lalu bagaimana orang yang tidak ibadah? Makanya semuanya usahakan kita itu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Semuanya cinta karena Allah, benci karena Allah. Usahakan lillahi ta'ala. Kita yang berjuang usahakan karena Allah. Yang hadrah usahakan karena Allah. Semuanya harus karena Allah. Wal qalbu wal mufti fihi. Adapun hati yaitu al-mufti, orang yang minta keputusan dalam perkara. Adapun hati yaitu penentuan. Hati tersebut tak bisa disembunyikan. Sedangkan hati yaitu tidak bisa. Kalau hati kita riya, ya kitalah yang tahu bahwa kita riya. Makanya harus hati-hati. Kalau hati kita tidak karu-karuan, yang tahu pada hati kita ya kita. Umpama kita riya, orang lain belum tentu tahu. Kalau kelakuan hati ini belum tentu tahu orang lain, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa qad yusibul haqqa fi ijtihadi wa qad yukhti'u. Wa qad yusibu, terkadang menimpa pada hati al-haqqa, yaitu perkara yang hak, fi ijtihadi, di dalam bersungguh-sungguhnya seseorang. Wa qad yukhti'u, dan terkadang juga keliru hati ini. Dalam hati tersebut terkadang benar, terkadang keliru. Begitu juga bab ibadah. Bab ibadah, zahirnya ibadah tapi keliru. Terkadang seperti itu. Wa qad yuqdimu 'ala ittiba'i hawahu, dan terkadang juga bisa mendahulukan, mengutamakan atas ikut hawa nafsunya. Kalau kita ibadah hawa nafsu
tidak dapat apa-apa. Umpama kita apapun bentuk ibadah kebajikan, apabila bersumber karena nafsu, tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai puasa, sampai sedekah, sampai ngaji karena nafsu, sampai sholat, sampai haji, kan, dan lain sebagainya karena nafsu, bukan karena Allah, maka tidak dapat apa-apa. Waqad yuktimu ala tibahawahu wa huwa alimun bihi, sedangkan orang alimun itu tahu dengan menuruti hawa nafsunya. Jadi kita harus mengontrol hati kita, mengontrol ibadah kita. Kalau kita ibadah harus dikontrol. Makanya tadi, maka harus bagi orang yang ahli ibadah, yang suka ibadah itu mengontrol. Takut-takut ada dicampuri dalam bentuk ibadahnya. Dicampuri apa? Dicampuri makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukdimu, dan terkadang mengutamakan orang tersebut, bahwa adapun orang wajibmu terkadang mendahului, mengutamakan ya orang, bahwa adapun orang tersebut bihukmil ghururi, dalam hukumnya tertipu. Donan, yaitu menyangka orang, annahu sungguhnya orang tersebut amilun, yaitu amilun yaitu mengerjakan lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang tersebut menyangka wasalikun, dan berjalan thariqul akhirati, jalannya akhirat. Terkadang itu mendahulukan, dia tertipu dan bentuk ketipu. Dia menyangka bahwa dia sholat karena Allah, dia menyangka ngaji karena Allah, dia menyangka sedekah karena Allah, dia menyangka bahwa dia menuju akhirat, padahal bukan. Makanya tanamkan hati kita. Kalau semua malam kita harus muhasabah, menghitung-hitung diri kita, pekerjaan kita sebagai saat siang, ibadah kita takut tidak diterima oleh Allah, ibadah kita takut tidak beres di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut meneliti, karena ada kelakuan akhirat, pandangannya akhirat, tapi pada hakikatnya menjerumuskan dirinya ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada itu. Seperti apa? Ya, seperti orang ria. Allah naudzubillah min dzalik. Karena salah satu penyakit yang rahasia, tidak ada yang tahu, cuma Allah dan sambian dan orang-orang khusus yang tahu. Jadi antaranya ria, urusan penyakit hati. Wa yadullu ala takhfifil amri, dan menunjukkan hal itu la takhfifil amri, atas ringannya perkara fil fiski, dalam kefasikan, al-qasir yang sangat pendek, alladhi yaitu qasir, kefasikan yang pendek. Wa adapun orang bainal abdi, di antara hamba, wa bainallah, dan di antara Allah, wa bainallah, dan di antara Allah. Ma hadis rawahu, yang menceritakan hukum pada hadis al-Bukhari, itu Imam Bukhari. Jadi kalau ada kefasikan tersebut jelas, ada kefasikan itu sangat tipis kefasikan ini. Cuma yang tahu di antara dia dan Allah. Ada sentuhan setan itu jelas, ada sentuhan setan itu yang masuk ke rongga-rongga kita, yang masuk sama sumsum kita, yang masuk sama urat kita, sangat tipis, sehingga kita tidak menyangka bahwa kita yaitu melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati. Orang yang sholat juga hati-hati, takut sholatnya ria, takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang begitu juga yang kerja, takut yang kerja bukan karena Allah. Anna syariba khamrin, sungguhnya orang yang minum khamar. Ini dalam sebuah hadis diceritakan Imam Bukhari. Anna syariba khamrin, sungguhnya orang yang minum minuman keras. Khamar, minuman keras. Duriba, yaitu dipukul orang yang minuman keras, baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara dia itu di hadapan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maratin, berbagai kali. Ada di zaman Rasulullah itu ada orang laki-laki minum minuman keras, dipukul di depan Rasul. Setelah dipukul bukan satu kali, dua kali, berbagai kali, maratin, berulang-ulang dipukul. Tapi bagaimana? Bahwa adapun orang yang minum keras, ya untuk mereka kembali lagi, dipukul kembali lagi, dipukul lagi.
Minuman keras itu menurut agama Islam itu dicambuk atau dipukul. Setelah dipukul kembali lagi. Bahwa ada pun orang yang minum minuman keras, ya untuk itu kembali lagi minum lagi, besoknya minum lagi, dipukul lagi, minum lagi. Faqala, maka berkata wahai dunia itu satu orang minas sahabat dari sahabat. Saking geremnya, ini seakan-akan ngolok ini orang ini, dipukul kembali lagi, besoknya minum, dipukul lagi kembali lagi. Jadi ada sahabat itu berkata pada waktu, salah satu sahabat, wallah alam siapa, bisa jadi yang berkata Sayyidina Umar atau sahabat yang lain, bisa jadi. Ini kan tidak disebutkan, cuma berkata salah satu sahabat. Apa kata sahabat? Karena saking berulang-ulangnya kali dia menenggak minuman keras, dipukul masih besoknya gitu lagi, dipukul, ditindak, maksudnya ditaksir, begitu lagi, minum lagi, ditindak lagi, begitu lagi, minum lagi, berulang-ulang kali. Geram itu sahabat itu. Dan salah satu sahabat itu geramnya luar biasa, sampai saya berkata, la'anahullah ma aktsara ma yashrab. La'anahullah, semoga orang tersebut, orang yang minum khamar, Allah melaknat. Ma aktsara ma yashrab, dan perkara yang lebih baik daripada yang diminum. Semoga orang itu dilaknat oleh Allah. Lebih parah daripada yang diminum. Saking geramnya. Apa kata Rasulullah di satu sahabat melaknat? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda kencing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la takunu auna syaitan ala akhikum. Kata Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah, la takunu, jangan seperti itu kalian semua, auna la takunu, coba kalian semua, jangan seperti itu kalian. Auna syaitan, yaitu nolongnya setan, ala akhikum, atas saudaranya kalian semua. Jangan, kamu nggak boleh melaknat, walaupun dia dipukul, besok kembali dipukul, besok kembali lagi minum keras. Jangan kamu seperti itu, sahabat. Takut perkataan kamu salah satu penolong daripada setan. Artinya perkataan kamu takut bersumber dari nafsu kamu, bukan karena Allah kamu berkata seperti itu. Jangan. Dan perkataan kamu bisa-bisa menolong setan, sehingga dia dongkol, jengkel dengan perkataan kamu, sehingga dia berambisi untuk minum terus. Jangan. Kan nggak boleh orang itu melaknat, nggak boleh. Nggak boleh orang itu mau melaknat. Melaknat itu mendoakan jelek. Semoga kamu tabrakan, semoga kamu jauh dari rahmatnya Allah, semoga kamu masuk neraka. Itu namanya laknat itu. Dilarang oleh Rasulullah. Jangan seperti itu, sahabat. Tapi doakan dia, bukan dilaknat seperti itu. Kalau kamu melaknat, mendoakan jelek, bisa-bisa kamu salah satu orang yang menolongnya setan. Bahkan hada isyaratun, seakan-akan hal ini yaitu isyaratun, yaitu menunjukkan, bahasa isyarat menunjukkan ila anna rifqa, sungguhnya halus, aula, yaitu lebih utama, dan unfi wa taglidi, dari kasar, wa taglidi, dan juga kasar. Jadi kalau orang melakukan maksiat, tindakan lanjut, tapi jangan pernah kita dendam, jangan pernah kita doakan jelek. Contoh, saya terlambat, tindak tetap, tapi nggak boleh saya mengutuk sakit, nggak boleh. Semoga kamu gitu, Cong, nggak boleh. Masalah saya terlambat, tindak berdiri Said, tapi apakah saya harus mengutuk Said? Jangan. Rasulullah nggak pernah mengutuk. Ini sahabat melaknat, dilarang oleh Rasulullah. Apalagi kita, bagian apanya kita? Umpama sampian melihat maksiat, jangan melaknat sampian, tapi berkatalah, Allah mahdi ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah taufik hidayah kepada orang tersebut. Ya Allah, beri taufik hidayah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, walaupun menenggak minuman keras atau melakukan maksiat bagaimanapun, yaitu halus lebih utama, belas lebih utama. Mendoakan lebih utama daripada mendoakan jelek. Enggak boleh kita mendoakan. Salah satu pangkat paling mulia di sisi Allah, walaupun dia disakiti, dia tidak pernah mengutuk seseorang. Salah satu tingkatnya wali abdal di sisi Allah, wali abdal itu sering disakiti. Sakiti orang tetangganya, umpama disakiti umatnya, ada yang disakiti santrinya, ada yang disakiti istrinya. Apa mengutuk? Tidak mengutuk. Ya, tapi dia mendoakan terus, semoga diberikan taufik hidayah. Allah mahdi umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nggak boleh kita
nggak boleh kita mengutuk ataupun melaknat dengan bahasa lain. Dengan bahasa Arabnya melaknat. Entah selesai kalamul imamil Ghazali. Entah selesai perkataan tersebut, ibarat atau perkataan penjelasan kalamul imamil Ghazali, yaitu perkataan Imam Ghazali biikhtisarin qalilin, dan diringkas yang sangat sedikit. Wabihi, dengan hal ini yatimul kitabu, yatimul sempurna alkitabu, yaitu kitab apa? Kitab al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Selesai musnah. Walhamdulillah, segala puji yaitu milik Allah Rabbil Alamin, yaitu Tuhannya alam semesta. Jadi kitab ini selesai. Semoga barokah sehingga kita cinta karena Allah, benci karena Allah. Intinya terakhir, jangan pernah kalian mengutuk. Walaupun yang kalian pandang tidak suka, jangan pernah mendoakan orang itu jelek. Mereka doakan baik, karena Rasulullah itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.